Amelia Novitasari dari TB3A akan melakukan praktikum yang berjudul Moluska. Kita akan melakukan pengamatan pada struktur morfologi pada Achatina fulica atau disebut juga dengan bekicot. Nah, di sini terdapat beberapa bagian pada struktur tubuhnya. Nah, yang ini, bagian ini disebut juga dengan garis pertumbuhan, dan keseluruhannya ini disebut juga dengan cangkang. Bagian ini merupakan ujung puncak. Bagian ini disebut dengan kaki. Nah, pada bagian ini terdapat mata. Nah, ini adalah matanya. Ini merupakan kepalanya. Bagian ini merupakan tangkai matanya. Tangkai mata. Nah, jadi pada siput ini dia akan memiliki dua antena, yaitu ada antena yang panjang di atas dan antena yang pendek di bawah. Nah, untuk antena yang panjang di atas itu disebut dengan tangkai mata, sedangkan antena yang pendek di bawah itu disebut dengan alat peraba tentakel. Nah, di sini itu terdapat mulut. Nah, ini bagian ini merupakan mulut pada siput. Morfologi pada siput telanjang itu terdiri dari kepala yang berisikan dua pasang tentakel, yaitu ada tentakel panjang dan tentakel pendek, lalu ada mulut. Nah, lalu pada tubuhnya itu terdiri dari tubuh dan alat-alat pergerakan atau otot. Pergerakan pada siput telanjang itu dia bergerak menggunakan otot tunggal tebal yang berfungsi sebagai semacam kaki. Nah, lalu dia juga bergerak dengan menggunakan lendir. Jadi untuk siput telanjang ini dia tidak memiliki cangkang. Dia merupakan salah satu moluska yang tidak memiliki cangkang, dan dia termasuk ke dalam kelas gastropoda yang tidak bercangkang. Nah, dia ini dimasukkan ke dalam kelas gastropoda dikarenakan dia mempunyai kepala yang terlihat jelas, mempunyai satu atau dua pasang tentakel, dengan sepasang diantaranya bersifat retraktil dan dilengkapi dengan sebuah mata pada ujungnya. Nah, dapat kita lihat bahwa siput telanjang ini dia memiliki dua pasang tentakel, yaitu ada sepasang tentakel panjang dan yang berisikan mata, dan ada sepasang tentakel pendek yang berfungsi sebagai alat peraba dan pembau. Dari gambar ini dapat kita lihat dengan jelas adanya otot pada bagian bawah tubuh siput yang berfungsi sebagai alat pergerakan siput. Nah, sekarang kita akan melakukan pengamatan pertama, yaitu untuk mengamati anatomi dan morfologi dari cumi-cumi atau disebut dengan Loligo indica. Nah, di sini kita dapat melihat morfologi dari cumi-cumi. Nah, bagian ini, cumi-cumi ini dia memiliki dua tentakel, yaitu ada tentakel panjang, ini merupakan tentakel panjangnya, dan ada tentakel pendek. Ini merupakan tentakel pendeknya. Nah, jadi pada bagian ini merupakan suker atau disebut juga dengan penghisap. Ini merupakan penghisap dari cumi-cumi yang terletak di tentakel panjang. Nah, jadi ada dua tentakel panjangnya. Dan ada 8 buah tentakel pendeknya. Nah, ini merupakan mata dari cumi-cumi. Nah, pada cumi-cumi, pada bagian ini merupakan cangkang dalamnya. Bagian ini merupakan mantel dari cumi-cumi.
bagian ini merupakan lubang sifon di mana tempat keluarnya tinta dari cumi-cumi. Nah, ini merupakan kantung tintanya. Nah, jadi kalau misalnya cumi-cumi ingin mengeluarkan tintanya, maka akan keluar melalui lubang sifon. Nah, jadi pada bagian ini, di dekat kantong tinta ini, ada dua bagian yang transparan. Nah, dua bagian yang transparan ini, kiri dan kanan, itu merupakan ginjal atau ren. Nah, jadi sama-sama dapat kita lihat bahwa ini ada dua, ini merupakan organ ya. Ini ada dua yang berwarna putih menempel di atas. Nah, ini ada dua, ada satu dan ada dua. Nah, ini merupakan kelenjar ligamental. Nah, artinya adalah cumi-cumi yang kita belah merupakan cumi-cumi betina. Nah, jadi bagian ini merupakan ovarium. Nah, di mana di bawah bagian putih ini yaitu terdapat telur, di samping kiri dan samping kanan itu terdapat seperti sayap atau sirip. Nah, jadi di yang ini ya, ini merupakan bagian insang atau merupakan organ respirasi dari cumi-cumi. Kita pencet bagiannya. Nah, itu akan mengeluarkan cairan berwarna putih susu. Nah, ini keluar cairannya, tadi sudah dipencet. Nah, jadi ini merupakan saluran reproduksinya. Nah, sekarang kita akan mengamati organ lambungnya. Nah, ini yang abu-abu ya, yang berada di bawah kantong tinta. Itu merupakan lambung. Nah, jadi di sini ini merupakan bagian dari lambung. Lalu ini merupakan jantung insang karena dia terhubung dengan insang ya. Karena dia terhubung dengan insang makanya jantung insang. Lalu yang bagian ini terdapat dua buah kecil. Nah ini satu dan ini adalah dua, satu dan ada dua. Itu merupakan jantung sistemik. Sekarang kita akan melakukan pengamatan pada morfologi dan anatomi dari kerang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada bagian anatominya itu bagian yang garis-garis ini disebut dengan garis pertumbuhan. Nah, ini merupakan garis-garis pertumbuhan. Pada kerang itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang ini merupakan bagian dorsal atau bagian belakang dari kerang. Lalu yang bagian ini disebut dengan bagian depan dari kerang atau disebut dengan ventral. Nah, lalu pada bagian ini terdapat ligamen. Nah, jadi untuk kerang ini dia memiliki 3 lapisan. Nah, ini merupakan lapisan periostrakum atau merupakan lapisan terluar yang melindungi dua lapisan di dalamnya, yaitu ada lapisan prismatik dan lapisan natrik. Nah, untuk mengamati anatomi dari kerang, nah jadi langkah yang pertama kita lakukan itu adalah kita akan membelah kerangnya terlebih dahulu. Kita lihat bahwa pada bagian dari ini yang ada garis-garisnya ini, ya ini merupakan insangnya. Ini merupakan bagian kaki dari lokan. Nah, di sini ini terdapat mantel pada lokan. Ini adalah mantelnya. Ini merupakan mulut dari lokan. Nah, lalu ini merupakan sifonnya.